wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kata yang paling pantas kita ucapkan di hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari yang mendapatkan kemenangan buat kita, yaitu hari raya Idul Fitri di tahun ini. Maka selayak dan sepantasnya kita sebagai seorang muslim senantiasa untuk mampu meningkatkan rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita harus bersyukur atas itu semuanya? Karena Allah memberikan berbagai macam kenikmatan dalam kehidupan kita. Terutama kenikmatan keimanan, keislaman, bahkan kesehatan yang Allah titipkan kepada kita. Terlebih-lebih di saat kondisi kita saat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa-apa yang telah Allah titipkan selama ini kepada kita semuanya. Semoga kita mampu memanfaatkan ini semua untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kita di hadapannya nanti. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita kembali mengingat di saat awal Ramadan datang kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan lamanya. Dan disitulah kita mulai berjuang untuk mencoba meningkatkan kualitas keimanan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Allah menegaskan ada 3 hal yang senantiasa harus kita dapatkan dari proses saum yang kita jalankan tersebut. Dan semoga 3 hal ini benar-benar kita mampu meraih dan mendapatkan itu semuanya. Apa saja yang 3 tadi? Allah mengingatkan kepada kita, saum itu harus mampu membentuk diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Lewat perjalanan saum, lewat perjalanan ibadah puasa, maka tentunya ini harus mampu meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah. Dan ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Di bulan Ramadan kemarin kita begitu mudah untuk berinfak, begitu mudah untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri orang yang bertakwa, selepas dari bulan Ramadan kita akan melanjutkan proses-proses tersebut. Kita tetap menjadi seorang dermawan. Masuk bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan seterusnya, kedermawanan kita akan tetap terjaga. Allazina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Kemudian kita mampu menjaga amarah kita. 1 bulan lamanya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa terjaga amarah kita, agar kita terjaga emosi kita, supaya saum kita bermakna di hadapan Allah. Karena kita khawatirkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Tidak sedikit di antara umatku yang mereka melaksanakan ibadah saum selama sebulan lamanya, tetapi mereka tidak mendapatkan nilai apapun juga kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Orang yang berhasil dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan kemarin, maka dia mampu menjaga amarah dengan sebaik-baiknya. Maka bukti bahwa kita berhasil dalam melaksanakan ibadah saum yang akhirnya kita menjadi orang yang bertakwa kata Allah, maka kita mampu menjaga amarah kita selepas kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan yang kita cintai. Wal 'afina 'anil nas. Atas Allah menyebutkan bahwa ciri bahwa dia berhasil melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, ia mampu menjadi seorang yang pemaaf di hadapannya nanti. Orang yang terbaik, orang yang pemberani kata Rasulullah, di saat dia berbuat salah, maka dia berani meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan. Tetapi Rasulullah menyampaikan, ada orang yang mulia dibanding orang yang
pemberani tadi. Siapakah dia? Dia adalah orang yang dizalimi, ia orang yang terzalimi. Sebelum orang yang menzalimi tadi meminta maaf, maka dia sudah memaafkan kesalahan saudaranya tersebut. Wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kepada hambanya yang terus menerus secara istiqamah melaksanakan amal-amal terbaik. Marilah kita menjadi hamba Allah yang Rabbani, baik di bulan Ramadan, baik di luar bulan Ramadan. Kita senantiasa terus meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapannya nanti. Bukan kita sebagai hamba yang Ramadani, kita gemar beribadah, kita gemar melaksanakan amal soleh hanya di bulan Ramadan saja. Maka untuk itu, mari kita azamkan dalam kalbu kita raih ketakwaan itu dan kita aplikasikan setelah kita berada di bulan Syawal dan seterusnya. Kelihatan oleh kita orang yang berhasil dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan kemarin, maka perilakunya dia akan berubah di hadapan Allah. Kualitas keimanannya semakin meningkat di hadapan Allah. Kualitas taqarrub mendekatkan dirinya di hadapan Allah akan semakin intens. Dengan itu semuanya, insya Allah, ciri-ciri ketakwaan itu akan hadir dalam diri kita. Lantas apa yang akan Allah berikan kepada kita di saat kita benar-benar sudah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang bertakwa? Inna lil muttaqina fi jannati wa uyun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga, dan surga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya yang penuh dengan keindahan. Dua yang akan Allah berikan bagi orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya dan tempat kembalinya nanti di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang berhasil dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan kemarin, sehingga kita semua menjadi orang yang bertakwa di hadapannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Kemudian dari tujuan kita melaksanakan ibadah saum kemarin di bulan Ramadan, ketika kita menjadi la'alakum tashkurun, sebagai hamba yang terus bertambah rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur kepada Allah? 1 bulan lamanya, bahkan di tengah kondisi COVID-19 datang kepada kita, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan semangat untuk beribadah kepada Allah. Kita diberikan kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah dalam kondisi seperti ini. Maka dari itu semuanya, mari kita mencoba meningkatkan kualitas rasa syukur kita kepada Allah. Dengan akhirnya kita berharap kondisi ini segera berakhir di hadapan kita. Kita tetap disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kesehatan itu semoga kita menjadi orang-orang yang tambah bersyukur kepadanya. Dan yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186-nya sebagai penutup bagian daripada ibadah saum di bulan Ramadan, la'alakum yarsudun. Maka dia ketika berhasil dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang sudah diberikan petunjuk oleh Rabb-Nya, maka dia tidak akan pernah tersesat dalam mengarungi perjuangannya di muka bumi ini. Dan kita berharap kepada Allah, tujuan Allah memerintahkan saum kepada kita, ketakwaan, semoga itu mampu kita raih dan kita dapatkan. Rasa syukur, semoga dengan rasa syukur ini pun kita meningkat di bulan-bulan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, semoga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun senantiasa terus memberikan petunjuk dalam kehidupan kita, agar kita meraih, mendapatkan kebahagiaan selama kita hidup di dunia ini dan keselamatan di akhirat kelak nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, sebagai bukti wujud rasa syukur kita kepada Allah, sebagai bukti dan untuk membuktikan bahwa saum kemarin berhasil di saat di bulan Ramadan, maka untuk itu marilah kita senantiasa menjaga kembali kualitas ibadah kita di bulan-bulan selanjutnya.
Dengan itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita, meneguhkan dan mengokohkan kekuatan keimanan kita, sehingga dengan itu semuanya Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang ketika hidup saat ini di dunia, kita terus diberikan kebaikan serta kebahagiaan di dalamnya. Dan di saat kita suatu saat kembali kepada Allah, di saat sakaratul maut datang kepada kita, semoga kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan di saat nanti kita berada di yaumil qiyamah, semoga kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang akan masuk ke dalam surga Allah lewat saum yang kita lakukan, yaitu memasuki surga lewat pintu Ar-Rayyan. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak kalah penting dari itu semuanya, momen Idul Fitri adalah momen untuk bersilaturahim di antara kita semuanya. Tetapi saat ini, kondisi ini yang menjadikan diri kita sulit untuk melaksanakan silaturahim. Tetapi di balik itu semua, hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, di saat kita tidak mampu berjabat tangan untuk saling menggugurkan dosa-dosa di antara kita, maka isyarat itu pun akan menggugurkan dosa-dosa di antara kita semuanya. Semoga dengan hadirnya Idul Fitri buat kita di tahun ini, tahun yang penuh dengan keistimewaan, tahun yang penuh dengan perjuangan buat kita, mudah-mudahan akhirnya Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang kuat kesabarannya dan bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, mari kita perbanyak doa-doa kita kepada Allah. Begitu nikmatnya kita kemarin berada di bulan Ramadan berdoa kepada Allah. Begitu nikmatnya akhirnya kita bisa mencucurkan air mata memohon apa yang menjadi harapan-harapan kita di bulan Ramadan kemarin. Begitu nikmatnya kita qiyamul Ramadan, begitu nikmatnya kita qiyamul lail, begitu banyak tilawatil Quran yang kita lakukan. Apakah itu semua akan terjadi kembali buat kita di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan sampai kembali daripada kita bulan Ramadan. Dan kita pun terus berharap kepada Allah, semoga kita semua yang hadir di sini dihadirkan kembali oleh Allah memasuki bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Untuk itu, hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita kuatkan kondisi ruhiyah kita. Teruslah kita berdekatan dengan Allah lewat doa-doa yang harus kita panjatkan. Termasuk di saat ini, marilah kita khusyukkan kalbu kita, tengadahkanlah kedua tangan kita, berharap bermohon kepada Allah apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi keinginan kita, kita tumpahkan di pagi hari ini sebagai hari kemenangan dan hari kebahagiaan buat kita. Semoga Allah menerima dan mengabulkan itu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Ya Rabb, kami berkumpul di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini untuk menambah senantiasa rasa syukur kami di hadapan-Mu. Maka untuk itu jadikan kami semua sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur dan pandai mensyukuri segala kenikmatan-kenikmatan-Mu. Berikan kepada kami ya Allah kenikmatan untuk terus berdekatan dengan-Mu, kenikmatan untuk terus berzikir kepada-Mu, seperti bulan Ramadan kemarin yang kami rasakan. Begitu nikmat, begitu mudah kami tersentuh dengan ayat-ayat-Mu. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang senantiasa kami baca, begitu banyak ayat-ayat-Mu yang senantiasa kami pelajari. Maka berikan kembali kesempatan kepada kami ya Allah di bulan-bulan selanjutnya. Al-Quran bukan menjadi pajangan kembali dalam kehidupan kami, tetapi Al-Quran akan menuntun kami. Al-Quran akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bimbing kami ya Allah, agar kami senantiasa berada di jalan yang penuh dengan kebenaran. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Begitu besar, begitu banyak dosa yang kami lakukan. Baik dosa itu yang kami lakukan dengan sengaja
ataupun yang tidak sengaja ya Allah. Tetapi itulah sebuah perbuatan dosa yang kami kerjakan. Kepada siapa lagi ya Rabb kami memohon ampun? Kepada siapa lagi kami memohon pertolongan ya Rabb? Kecuali hanya kepadamu. Di hari yang penuh dengan kemenangan, kebahagiaan ini ya Rabb, berikan kepada kami ampunan agar kami terbebaskan dari dosa-dosa yang begitu bergelimang ya Rabb. Allahumma ya ilahana, ampuni juga dosa kedua orang tua kami yang senantiasa mendidik dan membesarkan kami ya Allah, membina kami bahkan hingga dewasa seperti ini. Tidak ada kata lelah yang mereka lakukan hanya untuk diri kami. Hanya satu dari permintaan mereka, agar kami menjadi orang yang salih di hadapan-Mu ya Allah. Tapi sampai hari ini kami belum mampu mewujudkan itu semua. Bimbing kami ya Allah, bimbing kami dan berikan petunjuk itu ya Allah kepada kami, agar apa yang diharapkan oleh kedua orang tua kami menjadi anak yang salih, mampu kami wujudkan dengan sebaik-baiknya. Allahumma ya ilahana, berikan penerangan di saat orang tua kami saat ini telah Engkau panggil ya Allah. Berikan penerangan di alam kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya ya Allah. Jadikan apa yang mereka lakukan selama hidup di muka bumi ini sebagai amal terbaik dalam kehidupannya, sehingga mereka akhirnya menjadi orang-orang yang mendapatkan surga-Mu di yaumil qiyamah nanti. Allahumma ya ilahana, Engkau turunkan seorang ibu kepada kami yang mengandung kami 9 bulan ya Allah. Begitu banyak penderitaan yang mereka lakukan, keringat mereka kucurkan, bahkan darah mereka pertaruhkan dengan nyawanya hanya untuk melahirkan diri kami ya Allah. Ya Rabb, kami ingin membalas mereka, tetapi tidak akan pernah mampu melakukan itu semua. Untuk itu berikan kesempatan kepada kami ya Allah. Di saat orang tua kami masih berada di samping kami, berikan kemampuan ya Allah agar kami mampu merekam jejak mereka, mampu memeluk mereka ya Allah. Seraya kami memohon ampun dan memohon maaf atas kesalahan yang selama ini kami lakukan. Allahumma ya ilahana, orang tua kami boleh jadi ada yang senantiasa mereka lakukan yang merupakan perbuatan dosa kepadamu. Maafkan ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Rabb, agar mereka selamat di dunia dan di akhirat kelak nanti. Ya Rabb, tidak pernah kami bayangkan bagaimana pengorbanan mereka selama ini. Ibu kami 9 bulan mengandung, membesarkan kami, mendidik dengan penuh kasih sayang. Engkau pun berikan seorang ayah kepada kami, Allah. Ayah yang sangat bertanggung jawab, yang mencari nafkah buat kami, mencari nafkah dari pagi terkadang sampai malam hari. Ya Allah, ayah kami sekarang sudah mulai beranjak dewasa, bahkan sudah siap lanjut usia ya Allah. Dan Engkau lihat ya Allah, tubuhnya semakin membungkuk ya Allah, tulangnya sudah semakin rapuh ya Allah. Kuatkan mereka ya Allah, agar mereka terus berjuang untuk diri kami dan berikan kesempatan buat kami untuk membantu mereka. Allahumma ya ilahana, seandainya Engkau berikan kesempatan kepada kami ingin membalas jasa baik mereka. Tetapi ya Allah, apa yang mereka dapatkan dari kami, jangankan mereka mendapatkan perlakuan yang baik, bahkan boleh jadi kami sering memaki mereka ya Allah, kami sering membentak mereka ya Rabb, bahkan kami sering mengecewakan mereka. Di saat kami sakit ya Allah, mereka orang yang pertama menengok kami, mereka orang yang pertama menanyakan keadaan kami. Tetapi di saat mereka sakit ya Allah, kami tidak pernah menjumpai mereka. Kami tidak pernah mendatangi mereka ya Allah. Berikan kesempatan dan berikan ampunan-Mu kepada kami ya Allah, agar benar-benar ini semua akan menjadi penggugur dosa buat kami. Allahumma ya ilahana, saat orang tua kami berada di samping kami,
Berikan kesehatan kepada mereka ya Allah. Berikan kesempatan nikmat beribadah di hadapan-Mu ya Rabb, agar mereka merasakan penuh kehangatan berinteraksi di hadapan-Mu nanti. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan hidup yang terbaik ya Rabb. Pasangan hidup yang senantiasa mendukung dakwah kami, yang mampu mengingatkan kami dikala kami lalai kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami zuriatan hasanah, generasi terbaik ya Allah, anak-anak kami ya Allah, agar mereka menjadi orang-orang yang menjadi kebanggaan kami, menyejukkan kalbu kami, dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa di kemudian hari. Dan inilah menjadikan kewajiban buat kami untuk mendidik membesarkan mereka ya Allah. Tetapi apa yang mereka dapatkan, terkadang kami sering memahami mereka, terkadang kami sering memarahi mereka ya Allah. Ampuni kami, maafkan dosa dan kesalahan kami ya Allah, yang sampai saat ini belum mampu mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Tapi kami tetap berharap, jadikanlah mereka, anak-anak kami menjadi anak-anak yang salih di hadapan-Mu, orang yang mampu meningkatkan dan menjadikan salat sebagai bagian pilihannya kepada-Mu ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Engkau Maha mendengar ya Allah apa yang kami panjatkan di pagi hari ini. Terimalah ya Rabb, kabulkanlah ya Allah apa yang kami harapkan ini. Termasuk terimalah saum kami semuanya, terimalah salat kami ya Allah, dan jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang beruntung, yang berbahagia, yang mendapatkan Lailatul Qadar di penghujung bulan Ramadan kemarin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akhirnya Allah berikan kepada kami semuanya kebaikan, kebahagiaan selama kami hidup di dunia ini, serta berikan kepada kami keselamatan di akhirat kelak nanti, agar kami semuanya terbebaskan dari azab api neraka. Kumpulkan ya Allah seperti berkumpulnya kami saat ini di tempat ini ya Allah. Ulangi kembali pertemuan ini ya Rabb, ulangi kembali pertemuan ini di surga-Mu nanti di yaumil qiyamah, tanpa ada seorang pun yang tertinggal di antara kami. Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, di mimbar ini atas nama pengurus DKM Al-Amanah Kujang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita semuanya, dan semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang diberikan ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.